Sungguhnya hari kiamat pasti terjadi, tiada keraguan di dalamnya. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tiada keraguan di dalamnya, dan sungguhnya Allah akan bangkitkan manusia-manusia dari kuburan mereka. Setelah manusia dibangkitkan dan setelah kita dibangkitkan, maka Allah akan membalas segala amal perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan catatan yang telah mencatat segala perbuatan kita selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguhnya kamilah yang akan membangkitkan mayat-mayat, dan kami telah mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia, baik kebaikan maupun keburukan, wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan seluruhnya telah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Allah menyatakan dalam ayat ini dalam surat Yasin bahwasanya Allah mencatat ma qaddamu, yaitu apa yang telah dilakukan oleh manusia selama kehidupan mereka, baik kebaikan maupun keburukan. Semuanya tercatat, tidak ada yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah mengatakan wa atharahum, Allah juga mencatat bekas-bekas peninggalan mereka. Adapun makna firman Allah wa atharahum, bekas-bekas peninggalan mereka, maka ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama yaitu Allah mencatat bekas-bekas jejak-jejak kaki mereka, karena athar dalam bahasa Arab artinya bekas jejak yang pernah dipijak oleh kaki. Dan ini menunjukkan Allah mencatat seluruhnya. Ya, jangankan amalan, bahkan bekas jejak kaki yang mungkin terkena angin, yang mungkin terhapuskan karena terkena air atau debu, itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah kita menuju kebaikan dicatat oleh Allah, langkah-langkah kita menuju keburukan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, tatkala Bani Salimah mengetahui ada tempat lokasi yang kosong dekat Masjid Nabawi, maka mereka ingin pindah rumah agar dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakhilu qurbal masjid." Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya kalian wahai Bani Salimah, ya, hendak pindah rumah untuk tinggal dekat Masjid Nabawi. Maka mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah, inna aradna dzalik." Benar wahai Rasulullah, kami ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Apa kata Nabi SAW? "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Diyarakum tuktab atharukum. Yaitu Nabi berkata, wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian yang lama, karena rumahnya agak jauh. Kalian berjalan kaki menuju Masjid Nabawi, dicatat jejak kaki kalian pulang dan pergi. Sehingga Nabi tidak menganjurkan mereka untuk pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Ini menunjukkan langkah kaki seorang menuju masjid, pulang dan pergi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman tentang para mujahidin dalam surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum." Tidaklah mereka melewati lembah-lembah dalam perjalanan mereka, baik pergi menuju peperangan atau pulang dari peperangan, kecuali dicatat amal soleh bagi mereka. Nah, kalau bekas kaki dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang, apalagi perkataannya, apalagi perbuatannya, tentu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada, jangan dia melangkahkan kakinya menuju kemaksiatan, karena langkah kakinya menuju kemaksiatan, safarnya menuju tempat jauh untuk bermaksiat, semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang terluputkan. Oleh karenanya, saya ulangi lagi, kalau bekas kaki dicatat, apalagi amalan seorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Luqman kepada putranya, "Inna ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Wahai putraku, kata Luqman kepada putranya, seandainya ada satu amalan yang beratnya seberat biji sawi kecil, fatakun fi sakhratin, kemudian amal tersebut atau biji sawi tersebut tersembunyi dalam suatu batu yang besar, tidak ada yang lihat, dalam batu tersembunyi. Au fis samawat, atau berada di ruang angkasa sana. Au fil ardi, atau terbenam dalam bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Oleh karenanya, amal apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, meskipun kita sembunyikan, meskipun kita tutup rapat-rapat, baik itu amal kebajikan maupun amal keburukan, akan Allah hadirkan pada hari kiamat kelak. Ini tafsir yang pertama dari atharakum.